Hai, perkenalkan nama saya Rian Afandi. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, saya di sini ingin mengerjakan tugas dari dosen saya dan tugasnya adalah kalian bisa baca sendiri tugas saya. Nah, di tugas ini saya disuruh untuk menceritakan tentang kebudayaan yang sedang terjadi di masyarakat sekitar saya dan kemudian kebiasaan-kebiasaan yang masyarakat lakukan. Untuk yang pertama, kebudayaan. Budaya yang ada di masyarakat sekitar tempat tinggal saya antara lain yaitu adalah budaya menyapa. Ya, kalian tahu sendirilah. Budaya menyapa ketika ada orang lewat, kita sapa mereka. Mari Pak, mari Bu. Nah, ya seperti itulah budaya menyapa. Untuk di daerah lingkungan saya, budaya menyapa ini masih sangat kental dan masih sering dilakukan bahkan oleh anak-anak muda zaman sekarang. Kemudian budaya yang kedua adalah budaya gotong royong. Iya, di tempat saya walaupun tidak sering, tapi budaya gotong royong masih ya bagaimana ya? Masih banyak lah yang mengikuti gotong royong walaupun tidak sering sih memang. Contoh kemarin gotong royong membersihkan tanggul, lalu gotong royong membuat parit di sawah dan lain-lain. Kemudian budaya yang selanjutnya adalah budaya hajatan. Iya, siapa sih yang nggak tahu hajatan? Sekarang orang nikahan ada hajatan pasti itu. Kemudian orang melahirkan ada hajatan, orang sunat ada hajatan. Ya semuanya lah. Dan budaya hajatan ini identik dengan budaya rewangan. Ya pasti itu. Kemudian budaya di lingkungan sekitar saya yang masih kental saat ini adalah budaya bersih desa. Ya ini bersih desa masuk ke gotong royong tadi sih sebenarnya. Cuman ini rutin dilakukan setiap akan 17 Agustus. Iya, setiap kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, para warga di lingkungan saya itu bergotong royong untuk membersihkan desa. Kemudian di tempat saya juga ada budaya baru ya. Ini budaya khusus anak-anak kecil dan remaja sampai orang dewasa pun seperti ini, yaitu adalah budaya main game. Ya, siapa sih yang nggak tahu budaya main game? Sekarang tuh banyak ya anak kecil, remaja ketika kumpul-kumpul mereka sibuk dengan gadgetnya masing-masing dan bermain game walaupun mereka mabar sih, cuman perhatian mereka teralihkan oleh gadget. Kemudian yang selanjutnya adalah budaya kumpul-kumpul atau reunian. Ya di tempat saya masih sering budaya kumpul-kumpul, bermain-main, bakar-bakar setiap malam, dan bahkan ada yang sampai ya begitulah. Saya tidak ingin menyebutkannya di sini. Kemudian budaya yang selanjutnya adalah sholat Jumat berjamaah. Ya bukan sholat Jumat sih, semua sholat 5 waktu berjamaah. Untuk di kampung saya sendiri, sholat berjamaah ini masih sering dilakukan di masjid-masjid terdekat. Kenapa sholat berjamaah saya masukkan ke dalam budaya di sini? Ya karena saya kan pernah ya merantau ke negeri orang, bukan ke negeri orang, ke kota orang. Nah di sana saya melihat ya udah agak jarang banget orang yang jamaah kumpul-kumpul di masjid. Ya gak kumpul-kumpul sih, mereka ibadah di tempat ibadah. Nah di tempat orang yang kemarin ya belum lama sih saya di perantauan itu udah jarang ada orang yang ke masjid buat ibadah. Nah itu dia adalah budaya-budaya yang masih kental di desa saya. Kemudian untuk kegiatan masyarakat di sini, maksudnya kegiatan masyarakat di sini adalah menyangkut tentang pekerjaan sehari-hari. Kemudian apa saja yang mereka lakukan setiap harinya.
Di sini saya ada mencatat beberapa kegiatan masyarakat yang sering saya temui. Bukan yang sering saya temui, tapi kegiatan masyarakat khususnya di daerah tempat tinggal saya. Untuk daerah tempat tinggal saya, kegiatan rata-rata masyarakat di sini adalah sebagai petani. Ya, petani. Hampir 80% warga masyarakat sekitar saya itu mata pencahariannya adalah petani atau kegiatan utamanya petani. Kemudian selain itu ada ya seharusnya ini juga masuk ke pertanian sih. Cuman saya pisahkan karena berkebun kan identik dengan daerah sekitar rumah ya. Kalau petani itu identik dengan ladang persawahan yang sangat luas dan jauh dari tempat tinggal tentunya. Kemudian kegiatan masyarakat yang selanjutnya adalah buruh. Ya, siapa sih yang nggak kenal buruh ya kan, orang tukang buat bangunan, kerja serabutan. Ya, itulah buruh. Nggak cukup banyak sih di lingkungan daerah sekitar saya, cuman kebanyakan petani-petani di sini juga menyambi pekerjaan sebagai buruh. Kemudian ada juga di lingkungan tempat tinggal saya yang menjadi wirausaha. Di samping rumah ada orang membudidayakan ikan lele, gurame, dan lain-lain. Kemudian di pojok rumah saya ada warung. Kemudian tentu saja di sini tidak boleh terlewatkan adalah pelajar. Iya, semua anak-anak kecil di sini pasti adalah pelajar. Mulai dari pelajar SD, SMP, SMA, bahkan yang sampai perguruan tinggi. Mungkin itu saja kegiatan dan budaya masyarakat di daerah lingkungan saya yang bisa saya sebutkan. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas UTS dari mata kuliah Manusia dan Kebudayaan dengan dosen pengampu Ibu Nur Syamsiah. Sekian dan terima kasih.